SKI Channel Media Berita UIN Alauddin Makassar bersama saya Ayu. Saudara, Forum Komunikasi Umat Beragama Kalimantan Selatan menyambangi UIN Alauddin Makassar dan diterima langsung oleh Rektor UIN Alauddin Makassar, Profesor Dr. Musafir Pababari, yang didampingi oleh Wakil Rektor dan beberapa dekan. Berikut laporannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wa imamil mursalin wa ala alihi wa sahbihi al-mutamassikin bi ta'limil Qur'an was sunnah min dunya wa din. Yang terhormat Bapak Asisten Bapak Provinsi Kalimantan Selatan, Bapak-bapak dan ibu-ibu yang rombongan KUB Kalimantan Selatan, teman-teman pimpinan UIN, bahwa pada hari ini alhamdulillah di pagi hari ini kita dari UIN Alauddin mendapatkan rezeki berupa tamu dari Kalimantan Selatan. Bapak Ibu dan saudara sekalian, tradisi orang Bugis Makassar, Pak, kalau kedatangan tamu itu pasti membawa berkah, membawa rezeki. Ya, mudah-mudahan ini ya rezeki tentu saja bukan hanya bersifat materi, ya tentu juga dengan silaturahim seperti ini juga itu juga rezeki juga. Ya. Suatu saat saya kesasar di Kalimantan di Banjarmasin, ya pasti ada Pak Mirsa nanti. Bapak Ibu dan saudara sekalian, sebelum kita memulai ini, saya ingin perkenalkan dulu teman-teman dari UIN yang berkenan hadir pada hari ini. Walaupun sebenarnya undangan itu sudah kita sebarkan kemarin sejak beberapa hari yang lalu, ya. Tapi faktanya pada hari ini yang hadir ini baru seberapa. Jadi yang kami undang itu adalah seluruh anggota rapat pimpinan, itu terdiri dari rektor, wakil rektor, semua wakil rektor, kemudian semua dekan. Tapi alhamdulillah yang hadir ini saya urut saja. Yang pertama ini putra dari Kalimantan Selatan, Pak, dekan Fakultas Adab dan Humaniora, Pak Dr. Garsihat Nur. Kemudian selanjutnya di samping beliau adalah Profesor Dr. Lomba Sultan. Sehari-hari beliau adalah sebagai wakil rektor bidang administrasi umum, keuangan dan perencanaan. Kemudian di sampingnya Bapak Dr. Rashid Masri. Sehari-hari beliau, ya silakan Pak. Beliau ini adalah dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Di samping beliau adalah Bapak Profesor Dr. Nasir Siola. Beliau adalah dekan Fakultas Usuluddin dan Filsafat. Selanjutnya Bapak Dr. Alwan Subhan, MM. Beliau, silakan beri Pak. Beliau adalah Kepala Biro Administrasi Umum, Keuangan dan Perencanaan. Itu dekan, mau berdiri Pak, dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Profesor Dr. Darussalam Samsudin. Terima kasih. Pulang dari Inggris, ya, beliau pulang dari Inggris. Ya teman-teman FKUB juga, misi FKUB juga yang waktu beliau ke sana. Baik, selanjutnya saya diserahkan. Oh iya, ada lagi. Jadi tolong berdiri Pak. Beliau adalah Ketua Lembaga Penelitian dan Pengembangan Masyarakat, Pengabdian Masyarakat. Beliau adalah Profesor Dr. Saleh Tajuddin. Ya, terima kasih Pak. Jadi ada lagi yang baru datang. Kemudian kami mengaturkan ucapan terima kasih kepada UIN, pihak Pak Rektor dan jajarannya yang telah bersedia menerima kedatangan kami. Kami lumayan banyak nih rombongan, ada 34 orang termasuk
termasuk saya sendiri. Jadi ini sebenarnya sudah dari kemarin sudah ke pemerintah daerah ya, ada ke Spampol dan juga ke FKUI. Jadi memang dari kemarin hingga hari ini ke UIN dan besok mungkin ada beberapa kegiatan lanjutan dan kembali ke daerah. Pertama-tama memang sebagai rektor, Profesor Musafir Pambapari, beliau adalah pembimbing saya, disertasi saya, jadi promotor saya. Jadi alhamdulillah ketemu kembali. Saya selalu ingat ini kepada beliau ketika konsultasi itu, walaupun ada tamu di ruang beliau, saya diterima, disuruh masuk ke ruangan. Ini Pak ini Musafir ini. Terima kasih betul ini, saya selalu teringat itu Pak Prof. Kemudian ini juga tadi hadir Pak Nasir Siola ini. Nasir ini dulu kami waktu itu. Kebetulan di Kalsel itu saya sedikit menginformasikan bahwa Kalsel itu penduduknya 4,4 juta orang. Mayoritas, sedikit saya bicara mayoritas gitu ya, mayoritas Muslim 96,7%, sisanya yang agama-agama yang lain. Tapi dengan kultur Banjar secara sosiologis, orang Banjar sangat menghormati kepada yang ramah sekali. Terakhir, semoga Tuhan memberkati untuk kerukunan yang hakiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana yang kami tanyakan untuk peran terlebih untuk UIN dengan segala perangkat yang ada untuk membangun komunikasi dengan lembaga-lembaga keagamaan yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan ini, karena beberapa mahasiswa dari kalangan baik Kristen, Katolik, Hindu, Buddha untuk bisa datang juga di kampus UIN. Nah, bagaimana dengan keberadaan di UIN sendiri untuk membangun komunikasi dengan umat beragama yang lain? Terima kasih. Baiklah, terima kasih Bapak Ibu dan Saudara sekalian karena waktunya kompetisi, tetapi sebenarnya kami lebih menekankan dari aspek berkolaborasi. Kemudian ya sikit itu berangkat pindah ke sini dan kampus kita ini dibiayai oleh IDB Islam Development Bank yang berpusat di Jeddah. Jadi seluruh fasilitas di sini Pak yang megah-megah itu dibiayai oleh IDB. Dan selama beberapa tahun terakhir hampir seluruh pejabat UIN dan selama 5 tahun itu luar biasa Pak. Semua ditanggung di sana, jadi saya kira tidak ada pejabat yang tidak pernah ke sana karena ada dosen dan termasuk dosen-dosen. Sekarang rektor kita ini karena beliau adalah mantan wakil rektor gua dulu, melanjutkan seluruh kerjasama yang pernah ada, dan sampai sekarang alhamdulillah saya tidak tahu Pak Kobe sudah pernah ke Israel. Kalau belum perlu diprogramkan Pak. Ya, bagaimana caranya? Saya selalu berprinsip. Dalam itu dokter di sini saya asisten direktur 1 pasca. Dia dokter di pemikiran di hadis di pasca sarjana. Saya didatangi oleh teman-teman yang anti Syiah, datang ke rumah karena juga guru saya. Kenapa bisa itu? Anda proses. Saya bilang tidak bisa lagi. Konsekuensi sebagai perguruan tinggi negeri itu tidak bisa lagi membatasi diri. Jangankan Syiah, saya bilang. Saya sementara menunggu ini, bahkan Ahmadiyah itu sebenarnya sudah tidak bisa lagi kita pisahkan dan tidak bisa lagi kita katakan bahwa di dunia ini hanya ada satu Islam Sunni saja. Tidak bisa. Peta dunia sudah harus kita bagi. Adalah melakukan dialog dengan kawan-kawan yang seagama tapi mungkin dalam harian keseharian berbeda paham, dan juga dengan teman-teman yang berbeda agama. Biasanya kita dialog di Usuluddin, ada juga biasa di fakultas kami menggunakan Kasimatar Institute. Jadi di sini juga ada di UIN ini namanya Kasimatar Institute. Itu sebuah lembaga yang khususnya silabus pemikiran Islam. Jadi mahasiswa mau tidak mau harus mencari literatur tentang Ahmadiyah,
mencari ketertarikan tentang Syiah. Saya kira dengan begitu mereka akan lebih tahu sebenarnya apa itu Ahmadiyah, apa itu Syiah. Dan kalau ingin lebih tahu lagi, silahkan datang ke tempat di mana kedua aliran. Demikian laporan kali ini. Saya Ayu beserta kru yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Wassalam.